Hi guys, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Dan kita hari ini topiknya lagi hangat. Pasti kalian udah pernah lihat atau nonton. Ini basically Chef Gordon Ramsay, world famous celebrity chef, itu baru aja air video episode Uncharted, series travel series dia yang ke Indonesia, ke Sumatera Barat. Dan kita di sini mau ngobrol sama Mbak Ade Putri Paramadita. Dia adalah culinary storyteller. Udah sempat kita podcast juga untuk cerita backgroundnya sebelumnya jadi nonton itu. Dan dia di acara Uncharted ini dia kerja bareng Gordon Ramsay and team sama Umil juga untuk jadi guide and jadi supir. Jadi supir juga kan. Jadi episode kali ini pengen ngomongin untuk kesananya sih, kayak gimana sih awalnya itu episode-nya bisa kejadian, dan Mbak Ade gimana ceritanya bisa sampai involved di acara itu. Oke, jadi pertama sebenarnya timnya mereka itu kontak Om William Wongso. Mereka waktu itu lagi syuting di New Zealand. Terus yang salah satu tim yang dari New Zealandnya itu pernah ke Indonesia. Jadi dia kontak Om William, dia tanya, ini kalau misalnya kita mau bawa si tim Uncharted itu ke Indonesia, baiknya kemana ya? Itu makanya Om William langsung nunjuknya tuh Sumatera Barat. Karena pengen kenalin rendang dan apapun lah yang ada di sana gitu kan. Terus si tim ini mereka ternyata harus meeting dulu, present ke Nat Geo dan ke Disney. Karena atasnya Nat Geo ada Disney. Oh gitu. Yes. Kemudian ya mereka kasak-kusuk. Si Om William waktu itu udah bilang, Ade aku dikontak sama ini, nanti kalau sampai jadi kamu jadi tim aku ya. Tim tuh kayak fixer gitu bukan bilangnya. Iya, kayak sebenarnya gue sebagai fixer karena ada beberapa jadi yang udah direncanakan. Tapi kita belum sampai pembicaraan lebih lanjut karena gue sendiri juga nggak tahu kan kabarnya. Nah satu hari gue lagi di Bali, itu timnya Gordon ngontak gue. Oh, jadi emang timnya dia ternyata ngontak Mbak Ade juga gitu. Terpisah. Jadi ini belum dapat nama dari Om William kan. Kita dengar lo begini-begini, boleh nggak kita video call karena kita pengen semacam interview. Jadi di situ gue. Oh jadi kayak audisi gitu. Kira-kira kayak gitu maksudnya. Daripada. Tapi siapa lagi kalau bukan lu ya? Sebenarnya gue waktu itu pas orang yang nanya karena nyarinya chef. Oh. Gue sempat bilang gini, kalau chef jangan gue, because I'm not a chef. Gue bisa masak, tapi gue bukan chef. Oh nggak apa-apa lo aja, gue udah ngasih beberapa nama sebenarnya. Oke. Terus pas interview itu yang ditanyain macam-macam tentang masakan Sumatera Barat, tentang Indonesia, tentang Om William juga. Jadi kayak dia sebenarnya kayak apa sih gitu. Jadi gue cuma ngasih tahu pengetahuan gue, dan nggak dikabarin. Dia cuma bilang nanti ya gitu. Suatu malam si Om William nelfon gue, ribet banget. Gue tuh lagi nge-MC di acara Ubud Writers. Oh oke. Terus gue kayak bentar gitu. Dan pokoknya kamu telepon balik cepetan, ini ada kabar gembira. Gila, dia lebih excited dari gue. Terus pas akhirnya gue telepon, kamu tuh keterima. Karena aku barusan dikabarin sama mereka nanti ada guide-nya namanya Ade Putri. Oh iya. Wah, gue langsung kayak oke seru. Jadi gue waktu itu cuma bahas sama Om, berarti apa nih? Karena gue akan menyiapkan. Ini kan kalau misalnya sampai dia tanya anything about Sumatera Barat, gue harus tahu. Tapi I imagine lu udah tahu lebih banyak daripada orang-orang biasanya sebenarnya. Mungkin iya, tapi gue takut kalau ada pertanyaan yang gue sendiri nggak bisa jawab. Kita nggak pernah tahu. Kita kadang-kadang ngerasa menguasai satu keahlian gitu, tapi kali-kali yang ditanya ini sesuatu yang baru juga buat gue gitu. Jadi akhirnya gue lebih pelajarin karena Om udah bilang itu nanti akan ada bajamba. Terus udah bajamba sama rendang, tapi yang gue pelajarin lumayan macam-macam gitu kan. Terus ya itu sampai akhirnya hari H. Yes. Bajamba itu tuh yang awal-awal ya, yang ada. Iya benar. Itu makanan yang banyak ya. Itu apa sih, boleh jelaskan nggak ke bajamba listener itu kita nih? Tradisi makan bersama Minang. Nah kebetulan kemarin dibuatnya itu di Istana Pagaruyung. Istananya megah banget. Iya, megah banget sih. Iya kan? Yes, iya. Dan itu memang semua perempuan itu yang bawa di atasnya kayak yang pikulan itu makanan untuk satu orang akan membawa makanan untuk 4 orang. Oh terus jadi itu jadi yang di-share tuh di. Yes, di-share. Oke. Keren banget guys, itu di openingnya. Kayak menurut gue dapet banget aja gitu loh. Gala begitu kayak banget gitu kan? Gala banget gitu. Dan gue rasa dikit yang kayak maksudnya
acara yang mulai itu langsung begitu gitu Yes, sih. Oh, iya, bener. Oke. Terus sebesar apa sih productionnya? Gue itu penasaran juga. Apakah dia kayak cuma beberapa orang atau huge production? Mungkin huge production kali. It is huge production. Jadi karena ini series kan, ketika gue datang tim yang kelihatan tuh baru sekitar 8. Baru sekitar 8. 8. Okay. Tapi mereka tuh langsung sambung menyambung dari tempat yang sebelumnya udah bergantian terbang. Terus nanti bahkan waktu gue lagi syuting udah ada juga tim yang pindah lagi ke negara berikutnya yaitu India. Oke. In total ada sekitar 20 orang. 20 orang. 20 orang yang dari mereka aja, belum termasuk tim Indonesia. Iya. Belum kamera equipmentnya gitu. I imagine kayak gue lihat ada drone, pasti kan ada drone. Drone ada kalau nggak salah 2, and then kameramen sebenarnya cuma 3. Dan itu mereka bagi-bagi terus tuh. Berapa hari sih Mbak syutingnya itu? Kalau Gordonnya sendiri 5 hari. Tapi kan kita gue 12 hari. Itu timnya itu udah mulai ngambilin stock shot di mana-mana. Jadi itu nggak dari satu, kalau ngelihat ada monyet, ada masjid apa segala macam, itu dari area yang berbeda-beda sebenarnya. Semuanya di Sumatera Barat. Oke. Iya, acaranya sih menurut gua again itu dapat banget, kayak dapat culture-nya, dapat makanannya. Terus dia itu emang beneran mau belajar apa kayak cuma itu doang? Apa emang dia actually interested kalau lu lihat? Gue melihat dia memang actually interested. Karena menurut gue akan sama ya dengan semua orang yang datang ke satu tempat yang baru, yang uncharted. Terus buat dia pasti sesuatu yang wah. Karena ini lo gak diajarin di kelas, lo gak diajarin dimanapun. Lo justru kayak melihat sesuatu yang semuanya baru banget buat dia gitu. Nah terus lu itu pertama kan Duren ya? Ya kan? Pertama Bika dulu. Oh Bika, iya Bika. Nah itu, oke, gue mau nanya, kalau yang bikin travel show itu tuh kalau mau ngunjungin tuh lo harus ada izin tertentu gak sih? Lo izin dulu pertama sama si yang punya toko nih, toko Bikanya, atau kayak lo main datang surprise nih, gue Bogor Ramsey gitu. Oh, ngasih tahu sih, ngasih tahu karena yang kita takutkan kan kalau misalnya orangnya nggak bersedia, lu lumayan tahu kan kalau di warung-warung ada yang nggak mau toko gue rame banget, ada lo malah jadi atau kehilangan. bayar apa segala macem. Ya kemarin sih tahu gue nggak bayar ya, tapi emang kayak disiapin bahwa ini jam segini kira-kira akan ada kegiatan, tapi kita sebentar banget. Kita di tempat Bika itu I think dari persiapan sampai selesai nggak nyampe setengah jam. Very effective. Jadi nggak, ya pertama ini nggak ada script. Oke. Gua itu lumayan amazed kan, gue udah dengerin acara lu bicara rasa lu sama Om Will. Itu kayak nggak ada skrip, lumayan amazed sih, gila sih. Jadi berarti emang ya itu di shoot terus aja gitu. Iya, di shoot terus. Lu kayak biasa aja, kayak lu misalnya nggak ada kamera aja begitu mas. Bener, jadi gimana ya, kan sering banget kalau acara TV tuh kita ada kamera roll and action gitu. Ini nggak ada, jadi gue rasanya memang seperti lagi jadi guide, menceritakan sesuatu ke lo kayak ke teman-teman yang baru datang gitu. Ini ada ini. Pembicaraan itu berlangsung dengan wajar. Ya kalau lo lihat gue ketawa, kerjaan gue emang ngetawain orang ya. Iya, ngetawain Gordon Ramsay makan durian. Which is dia nggak doyan kayak, dia nggak doyan. Semua gue ketawain orang, dia nyeplokin Bika juga jelek banget kan, gue gila parah lo jelek banget. Tapi gue lihat gue juga nggak bakal bisa sih, gue juga susah lah pasti kan. Oke. Terus lu what do you think of the show itself? Lu udah nonton dong pasti kan? Gue udah nonton beberapa episode, yang 3 sebelumnya juga gue udah nonton. Oke. Pendapat gue, the whole show tuh menarik karena memang dia datang ke tempat yang kayak try to discover something dari tempat baru. Tapi dari semua yang udah gue tonton emang paling bagus Indonesia. Kenapa? Ini bukan bias nih ya? Ini bukan bias menurut gue. Lo bisa ngelihat dari awal sampai akhir itu adegannya tuh memang banyak orang. Jadi ya dibuka dengan sesuatu yang gala. Yang 3 pertama sih nggak ada. Oh gitu. Terus udah gitu kegiatan kayak pacu jawi itu nggak ada yang lainnya. Mungkin lo di acara lainnya misalnya dia lagi masak gitu terus di belakangnya ada hipo. Dia di belakang sungai. Hipo tuh ngeri banget loh. Iya, gila. Jadi gue ngerasain tegang ya. Lucu sih. Tapi kalau ini tegang dan tolol karena lo pacu jawi terus lo jatuh melulu dan diketawain orang satu kampung. Iya. Itu
Oke, Pacu Jawi itu di stage gak sih? Atau emang lagi ada acara Pacu Jawi itu? Itu selalu, jadi kalau lagi musimnya kayak kemarin itu selalu ada setiap weekend. Oh gitu, Yes. selalu ada. Gue pikir kayak oke, kumpulin nih orang bikin di stage gitu Pacu Jawi. Soalnya kan menurut gue kira nggak tiap weekend acaranya. Oh ternyata emang tiap weekend. Jadi itu ada musimannya. Kalau mereka lagi mau tanam, mau bajak, itu kan kita sambil bajak sawah. Oh begitu, sekalian gitu ya. Pacu Jawi itu menarik banget. Gue baru tahu kali itu. Oh ini ternyata bukan balapan sapi dengan sapi, tapi lo harus lurus, terus cepet dan nggak boleh misah. Itu sapinya tuh terpisah sebenarnya. Jadi lo narok kaki, 2 kaki. Oh sapinya terpisah juga, gila sih. Jadi gila bisa mencar. Sih. Iya. Terus itu yang aslinya si joki-jokinya itu kalau misalnya sambil narik terus sapinya lari kemana gitu digigit buntutnya supaya balik rapat. Oh my god. Jadi giginya mereka tuh sompal-sompal gitu. Gila, amazing sih, amazing. Gua pikir itu cuma kayak oke, balapan lu paling taruhan gitu loh, bukan kayak lu sambil ngebajak sawah. Enggak, gitu. Ini bahkan nggak taruhan. Terus kalau sapinya menang, itu value-nya jadi 250 jutaan satu sapi. Tapi juga nggak akan dimakan. Buat sapi balap. Enggak, lebih pride aja. Oh pride, oke. Ini nilainya udah segini gitu. Oke. Terus si Gordon Ramsay sendiri, gimana dia? Kalau lu lihat dia reviewnya, kalau begitu dia nyobain rendang, lu bawa dia ke goa, mancing udang, iya itu dia gimana? Kayak kalau misalnya dia nyobain daging Indonesia yang kualitasnya kan kurang kalau dibandingin sama yang dia itu kan. Biasanya kan daging Indonesia lebih alot gitu segala macam. Ya. Gue pas ngegigit kayak, wah dia bilang alot nih, dia bilang alot nih. Jadi gue pas bagian makan rendang sebenarnya dia sama Om, bukan adegan sama gue. Jadi gue nggak tahu. Tapi kalau gue pribadi ya akan bilang bahwa untuk bikin rendang emang mendingan daging Indonesia nggak? Iya kan memang benar sebenarnya. Iya. 8 jam gitu. Kalau lo kasih daging yang kayak Australia gitu-gitu, hancur lodoh. Hancur. Iya. Oke. Nah, menurut lo akan ada efek positif apa nih acara ini buat misalnya kuliner Indonesia dan gastronomi Indonesia deh? Kalau menurut gue kemarin-kemarin ini kan sebenarnya ya belakangan ini juga semua chef di seluruh dunia tuh udah mulai melihat Asia, termasuk juga Indonesia. Tapi ini adalah salah satu yang kayak dibukakan jalan karena lagi dikasih stage, dikasih spotlight. Karena acaranya acara internasional dan termasuk acara yang paling ditunggu-tunggu. Iya. Jadi menurut gue ini bisa jadi kendaraan kita untuk nih ngenalin lagi yang lainnya. Karena kan nggak cuma Sumatera Barat. Iya betul. Ada masih banyak yang lain gitu. Betul. Dan kayak bisa yang beda banget gitu loh Indonesia kan. Kalau lu bawa misalnya kemarin acara itu di Bali, kayak beda jauh banget kan. Beda jauh banget iya. Even dia kalau misalnya kita bawa ke Medan aja bisa beda jauh. Yang deket gitu ya. Oke. Dan lu sebagai kan lu very involved di ACMI, gitu kan. Lu berasa dong kayak jadi ternyata ya ini karir gue kayak akhirnya membawa gue ke sini nih, gue jalan-jalan keliling-keliling Indo. Lu berasa begitu gak? Sangat, karena memang yang awalnya gue membuat kayak nabung tuh nggak pernah jadi sesuatu, cuma ada tiket doang buat pergi jalan-jalan gitu. Itu artinya jadi bentuk investasi yang lo baru ngerasainnya tuh sekarang gitu. Iya. Dari yang tadinya beli, mungkin sekarang orang udah mulai support. Oke, lo gue bayarin pergi kemana untuk cari tahu tentang sesuatu. Gitu. Ya itu paling sip sih, paling enak sih kalau udah begitu kan. Oke, kalau misalnya orang mau jadi kayak lu gimana dong? Pertama, sorry gue potong dulu. Jadi guys, ini banyak banget yang nanya teman-teman ataupun di DM. Setelah nonton episode kita Mbak Ade yang sebelumnya itu kayak Mbak Ade tuh kerjanya ngapain sih gitu, culinary storyteller tuh ngapain sih gitu. Gua mencoba menjelaskannya ya dia culinary storyteller, jalan-jalan, makan, menceritakan, belajar dan research gitu. Kalau gua taunya itu, tapi lu kan lebih dari itulah gitu kan. Pasti coba lu jelaskan lebih bagus lah. Penjelasan lu barusan udah lumayan sih. Ya basically memang yang gue lakukan itu, tapi kalau ditanya dalam bentuk apa bisa macam-macam. Gue selain ngasih workshop bagaimana menulis, bagaimana bercerita tentang makanan, misalnya kayak Kementerian Pariwisata lagi mau bikin, ini food tour tuh seperti apa.
itu pasti gue akan memberikan pengetahuan gue apa yang bisa dibagi. Berarti ketika orang mau bikin modul, gue juga bantu apa aja sih yang harus dikasih, yang harus ditonjolin. Di luar itu ya pasti ya gini lah, jadi supir. Nah, ya supir Gordon Ramsay sih, ya gila. Pokoknya intinya pasti akan kepake ini. Lo mau jadi host acara, web series, mau TV, itu menurut gue akan kepake. Oke. Jadi bisa nulis, bisa verbal, apapun. Tapi yang lo bagi adalah pengetahuan lo tentang masakan. Oke. Nah terus on that point, gue ingat waktu kita ngomongin tentang food blogger di episode podcast kita sebelumnya, itu kan lu sempat bilang di mana kayak oke, food blogger coba belajar juga tentang mungkin history makanannya, ya kan, cara itunya gimana, jadi supaya bisa merepresentasikannya lebih bagus gitu kan. Nah, kalau misalnya ada yang mau aspiring jadi Mbak Ade gitu, apa yang harus dia lakukan mulai lakukan dengan ini sih, gue lihat ya sekarang banyak banget akun Instagram yang udah mulai bercerita. Bercerita tuh macam-macam kok, nggak harus yang benar-benar lo tahu tentang sejarahnya. Kadang-kadang lo cukup menceritakan kayak kebiasaan sehari-hari makan apa, itu biasanya ibu lo menyajikan itu tuh kalau lagi apa sih. Itu kan jadi cerita juga. Oke. Jadi bentuk storytelling itu tidak selalu mendongeng, tapi menceritakannya lebih luas, yang jadinya tuh menarik. Kayak lo diceritain sejarah waktu sekolah, tapi dalam bentuk bukan lagi didikte gitu loh. Kayak didongengin, kalian biasanya jadi lebih nyangkut kan? Iya. Jadi bisa mulainya dengan itu, banyak baca, jangan cuma dari satu sumber, tapi perbanyak referensi. Nah, terus kalau misalnya dari situ dia mau jalan-jalan nih, kayak ngiter-ngiter juga gitu, ya mungkin bukan sekarang ya guys, lagi zaman COVID begini, tapi itu mulainya dari mana sih? Kayak gue pengen sebenarnya kayak gila kalau misalnya gue jalan-jalan ke Sumatera Barat itu, tapi kan gue nggak tahu apa-apa nih. Ntar kalau misalnya gue harus, kalau misalnya ada pas lagi musim pacu jawi gitu, wah seru. Jadi kalau misalnya sembarangan datang aja, ternyata oh iya udah habis gitu musimnya gitu. Cuma adanya ini aja gitu. Nah itu researchnya dari mana dulu Mbak Ade? Kalau gue, nih kalau untuk zaman sekarang dulu ya, gue akan menyarankan lo mulai cari sesuatu dari daerah sekitar. Karena kita tuh sering banget mengabaikan, take everything for granted ketika itu di sebelah gitu. Kayak gue lagi mulai ngecek segala macam yang Betawi. Karena ternyata gila, nih gue udah lumayan tahu Betawi, tapi ternyata masih banyak yang oh ini baru, itu baru gitu. Kalau kita di Jakarta. Apa makanannya kah atau? Makanan budaya. Karena memang terutama Betawi itu kayak kita cuma tahu kayak di apa, coba area ceritain. Lo makanan Betawi yang lo tahu apa? Gue tahu paling ini gara-gara partner gue ada satu, dia orang Betawi, gue dikasih sayur besan. Enak ya? Enak. Gue dikasih sayur besan itu pakai telur tebu. Iya kan, telur tebu. Gue itu gue pertama kali makan telur tebu. Jadi guys, telur tebu itu bunganya pohon tebu bukan sih? Betul. Iya kan, bunganya pohon tebu, rasanya kayak jagung muda tapi lebih halus ya kan, masaknya sayur santan gitu kan. Gue cuma tahu itu. Gue nggak tahu lagi. Paling tape uli. Oke, terus ada juga namanya ketupat babanci. Itu juga makanan yang termasuk langka. Jadi sayur besan tuh termasuk langka. Karena aslinya bukan masakan rumahan, melainkan kalau misalnya ada seserahan buat calon besan. Iya, nah iya itu gue dikasih tahu tuh kayak gitu. Jadi kan hal-hal kayak gitu kita bisa cari dari sekitar dulu. Kalau lo tanya, gue dapat dari mana sih informasi? Jangan ngomongin pacu jauh ya, itu udah ada fixer lokal gitu. Iya, tapi, dan itu udah lumayan terkenal lah gitu kan. Lo tau nggak gue kalau nongkrong di mana? Gue nongkrong tuh kalau di luar kota sama tukang beca. Sama, jadi kayak kemarin pas lagi syuting, mereka lagi meeting di Istana Pagaruyung itu. Orang-orang masuk, gue di luar. Gue ngobrol sama tukang buah. Tukang buah, segala macam pedagang-pedagang asongan. Karena ketika lo bisa blend in sama mereka akan cerita banyak. Dari situ gue kayak dapet informasi, daerah sini yang terkenal rendang balui. Rendang belut, tapi itu bukan bukan belut dengan bumbu rendang kayak sapi, melainkan resep aslinya itu memakai 100 jenis daun. What? Hiperbolik banget ya? Iya. Tapi pas gue tanya, masih pakai 100 jenis gitu, dapat dari mana? Oh enggak, paling sekarang 30-an, 20-an, karena zaman dulu ketika belum ada pasar, mereka tuh berburu daun-daunan di hutan. Iya, foraging gitu. Yes. Apapun ini daun apa aja Mbak Ade? 100, gue kayaknya nggak tahu. Yang 100 nggak sampai 100. Yang 100 gue catat aja nggak nyampe 100 dari yang ibunya inget.
Terus gue dikasih tunjuk tuh deket sini ada warung. Itu memakai sekitar 20-an something. Itu ada daun jeruk, daun daun kunyit, daun segala macam daun ada, termasuk pete Cina melandingan. Itu ada. Jadi kalau lo makan wangi banget, rempah banget. Belutnya juga cuma sedikit, banyakan daunnya. Jadi hijau gitu warnanya. Hijau kecoklatan. Namanya apa tadi? Sorry. Randang balui. Randang balui. Dalam bahasa Padang artinya rendang belut. Oke. Wow. Menarik banget gitu kan. Menarik banget sih. Terus yang gua sangat tertarik pengen nyobain yogurt nih yang terakhir di itu. Gua baru tahu. Baru tahu ada susu kebo terus kayak difermentasi di bambu jadi yogurt. Men, itu menurut gua kayak itu jauh banget dari makanan Indo di kepala gua ya. Iya. Di kepala gua. Ini gue cerita tentang itu ya. Jadi ini hanya susu kerbau mentah ditaruh ke bambu terus ditutup. Aslinya ditutup pakai daun pisang atau apapun. Tanpa ditambahkan bakteri apapun. Jadi itu dia. Enzim-enzim dari bambu yang bikin dia jadi curdy. Karena kalau misalnya dicoba pakai susu kerbau, susu sapi atau susu kambing, dia lumayan set tapi nggak se-curdy kalau ini si Dadia. Terus biasanya mereka disebutnya Dadia. Terus biasanya mereka itu makan dengan ampiang, yaitu kayak ketan, beras ketan yang masih sangat muda, ditumbuk. Jadi bentuknya kayak sereal gitu. Terus diseduh sebentar pakai air. Terus baru dikasih si Dadia, dikasih gula merah. Basically kayak cereal oatmeal kayak begitulah ya. Lucu banget. Iya. Rasanya kayak gimana sih, men? Asam banget kah? Enggak. Atau kayak asamnya very subtle. Jadi nggak seperti yogurt sebenarnya. Dan itu memang kenapa lu susah dapetnya, dia nggak ada di Kota Padang, dia di Bukit Tinggi. Jadi ada di beberapa. Sana pun susah gitu ya? Tergantung area, karena orang di Padang, Kota Padang nggak bikin itu. Daerah tertentu aja. Oke. Terus kalau balik lagi ke tadi yang kayak kalau misalnya lu ngiter-ngiter nih, gue penasaran karena gue mungkin one day kalau ini udah normal semua, gue pengen nih gitu kayak sekarang kan lumayan ada banyak free time nih, ya kan? Karena restoran gue tutup Jadi kayak kalau misalnya gue mau research trip nih ke area mana, gue tanya lu gitu kan, paling terus ke sini gitu. Itu biasanya lu ngiter terus habis itu hotelnya lu pindah-pindah juga apa bagaimana sih? Gue sih biasanya pindah-pindah. Oke. Kalau misalnya let's say gini, dulu gue pernah road trip Sumatera Barat. Gue cuma nginep sekali, terus gitu karena gue sewa mobil dan gak mau pakai supir ya. Itu ya udah kan semua barang-barang taruh aja di mobil. Nanti kalau udah lewat mana harus nginep di sekitar situ ya nginep lah gitu. Gila, rada berpetualang gitu juga ya. Berarti kayak lu ya nyetir sendiri terus kayak di sini ada penginapan di mana gitu. Yes. Wow. Soalnya kalau lo udah langsung booking let's say 4 hari 5 hari, ternyata lo nemu sesuatu yang seru tapi jauh banget, sayang hotelnya. Oke. Terus apakah tadi lu bilang lu lagi research Betawi itu gara-gara COVID nih nggak bisa travel kemana-mana, terus lu research yang dekat ternyata seru juga atau? Sebenarnya memang karena gue tahu Betawi itu menarik, tapi ya kayak kurang diekspos. Lo tau kan orang Betawinya sendiri udah mulai kayak tidak tinggal di Jakarta. Tanah-tanah mereka tuh biasanya dijual terus mereka udah geser-geser ke Parung entah kemana gitu. Bener banget itu. Sementara gue baru mendapati mungkin ya sekitar setengah tahun lalu kali ada opor ayam kuning tanpa santan Betawi. Terus pas gue ngobrol-ngobrol juga, nih resep Betawi apa dari mana? Ternyata dia ngarang-ngarang aja tuh resep, tapi dia orang Betawi. So they can claim itu opor ayam kuning Betawi. Itu juga sesuatu yang menarik. Adanya sendiri gitu di daerah Cipete. Oke. Kan kadang-kadang kita nggak ngeh karena kita terlalu sibuk di Jakarta tuh, pergi jauh. Lo langsung apalagi kalau lo nyetir, lo ngelihatnya ujung doang supaya cepet nyampe. Bener, betul. Iya, gue aja kemarin, gue baru akhir tahun kemarin gue road trip, naik tol baru itu ke Solo. Itu gue stop di Pekalongan, pas balik stop Salatiga. Itu aja kayak wah gila seru banget nih. Iya kan? Gitu seru banget dan nyobain yang gue pertama kali nyobain tuh tauto. Iya kan, gue jujur kurang cocok kalau gue tau kayak menurut gue rada aneh gitu kan. Tapi seru banget gue nyobain beberapa spot gitu kan, gila sih seru banget. Gitu. Kalau misalnya ada waktu lagi, gue pengen gitu. Tapi kadang-kadang kalau mau research gitu tuh, mungkin nih banyak juga chef-chef yang struggle kayak mau mulainya dari mana, gitu loh. Jadi kayak lu bisa misalnya contohin
case yang Betawi ini deh. Lu mulainya dari mana? Begitu lihat gue pengen dalemin Betawi nih, pengen research. Mulainya tuh dari mana? Macam-macam. Gue ada buku. Kalau dari buku itu biasanya yang gue catat tuh cuma nama makanannya, bukan nama restoran. Karena percuma nama restoran. Habis itu gue cari orang-orang Betawi. Gue waktu itu misalnya nyari di Kalipasir. Kalipasir masih lumayan banyak orang Betawi. Lo bisa ngobrol-ngobrol sama mereka. Jadi sampai gue dikasih tahu di Kalipasir masih ada nih si orang yang rumahnya selalu dipesenin roti buaye. Oh, roti buaye. Oke. Iya, roti buaye tertentu. Itu kalau lo udah sering ngobrol sama mereka bakal nggak segan-segan berbagi apapun karena mereka senang banget kan sharing gitu. Jadi mulainya bisa dari mana-mana. Terus kalau gue dengan Achmi kan suka bikin trip. Itu yang selalu gue kayak berusaha untuk ngajak lo dan teman-teman chef yang lain. Tapi kalaupun misalnya ternyata lo pengen trip sendiri gitu, tinggal telepon gue aja, Mbak, gue mau ke Lombok misalnya, gue harus ngapain ya? Gue akan kasih tahu di Lombok lo bisa ketemu siapa, and then you go by yourself. Siap. Wah, ini yang denger nanti langsung DM semua nih nanti. Nggak, tapi kalau menurut gue pengen banget semua orang tuh resourceful, tahu sumber yang tepat gitu, terus bisa, karena kan gue bilang kan kalian yang masak. Jadi kalau kalian abis dapet ilmu terus kalian bikin interpretasikan versi kalian, gila ini akan lebih keren karena orang tuh datang ke tempat kalian nggak belajar masak sendiri. Ngerti. Oke. Dan kalau balik ke acara Uncharted ini nih, kayak one of the most interesting point di bicara rasa lu itu adalah waktu Om Will bilang ya waktu itu Rendang pernah dapet number one apa gitu segala. Kita juga ngomongin juga tuh kan waktu podcast ya, itu kalian pasti semua udah tahu kan guys yang itu. Tapi Indo nih ngapain abis itu gitu kan. Terus dia bandingin kalau nggak salah Laksa Malaysia ya kemarin. Yang di Jakarta Post aja Laksa dapat nomor 7 padahal kita yang nomor 1 tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Semoga sekarang dengan adanya platform yang besar, menurut gua belum pernah ada yang segede ini sih yang expose Indo. Kalau menurut gua dengan semegah ini, terus habis itu mainstream chef yang terkenal banget juga gitu. Harus ngapain sih kita sebenarnya selanjutnya? Apa yang bukan harus ngapain? Apa yang bisa kita lakukan supaya nggak diem aja nih? Yang bisa gue yakin semua orang tuh melakukan sesuatu untuk mempromosikan masakan Indonesia, tapi kerjanya sendiri-sendiri. Gue sendiri, Achmi sendiri, entah gerakan apapun sendiri, chef-chef sendiri. Yang kalau misalnya pemerintah bikin ada satu, ini ya sekarang masakan Indonesia yang dimajuin apanya dulu? Apakah sate dulu? Supaya setiap orang bisa bikin satenya masing-masing. But the point is sate. Sate aja ada berapa ribuan. Iya kan? Atau dia misalnya mau bikin soto, tapi dikasih tahu dari awal. Jadi seperti guideline. Semua orang boleh ngerjain versinya masing-masing, tapi satu jenis. Itu sih yang perlu dilakukan. Karena kalau misalnya bareng, orang langsung lihat. Gitu. Oke. Jadi ya harus lebih sistematis. Gue pikir Achmi yang makan begitu. Yang apa? Yang akan begitu. Nggak bisa cuma Achmi. Karena menurut gue yang paling didengerin tuh sebenarnya pemerintah. Lo harus kerjasama. Ini pun bukan cuma dari satu kementerian Kemenpar misalnya, dari rame-rame. Berarti kalau misalnya kita ngomongin tadi sate, si Kemenpar bikin apa, Kementerian Perdagangan bikin apa, misalnya untuk support bumbu-bumbunya. Kementerian Luar Negeri ini itu tuh harus bareng. Oke. Well, jadi dengerin ya guys, itu jangan malu-malu untuk belajar Indo. Pertama, gue dari gue upload Gordon Ramsay lagi di Indo, itu aja banyak yang kayak, kalau mau mulai belajar makanan Indo gimana chef, gimana mulainya. Kayak akhirnya at least ada ada excitement lah yang mulai gitu kan, at least that sih kalau menurut gua. Dan mungkin lo ada proyek berikutnya yang mau di-share ini sebelum kita tutup, Mbak Ade? Proyek berikutnya belum bisa dirilis belum bisa di-share. Belum sign kontrak, Bos. Oke, Mbak Ade, thank you banget ya udah mau datang ke sini. Sama-sama. Udah jauh-jauh juga. Thank you. Sorry kalau ada salah dan merepotkan. Kayak lebaran nih. Okay, guys, thank you very much for listening to our podcast today. Oh iya, sorry. Kita ini lagi ada kerjasama. Sorry. Jadi guys, for information, ini sekarang kita lagi di tempat di kantornya Le Cordon Bleu. Itu sekolah gue dulu.
Le Cordon Bleu. Jadi kalau yang lagi mau planning sekolah masak, jangan lupa Cordon Bleu paling top. Oke. Oke. Thank you banget untuk Cordon Bleu. Khususnya Cordon Bleu kantornya udah dipinjemin. Terima kasih banyak Ton. Terima kasih banyak. Semoga sukses. Mbak Ade, thank you lagi. Guys, thank you very much. Jangan lupa like and subscribe di YouTube channel kita, Ray Jensen Radio. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast. Kita juga ada di Google Podcast dan Anchor App. Follow Instagramnya Mbak Ade, Miss Hot Rod Queen. Itu apa sih artinya? Itu nama motor. Hah? Nama motor. Oh, nama motor. Oke, Miss Hot Rod Queen. Atau Instagram gua di Ray Jensen atau Ray Jensen Radio. Oke guys, thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye.